Halo semua, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan secara singkat pengisian form penetapan konteks dalam manajemen risiko. Form penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan, sesuai dengan Perwa Kota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Nah, pada tampilan berikut, ini merupakan format dalam pengisian penetapan konteks. Untuk Kota Dumai, itu terdapat 11 sasaran yang dijadikan acuan dalam pengisian penetapan konteks. Salah satunya adalah sasaran 2.2.2, yaitu berketahanan air, energi, dan kemandirian pangan dengan indikator sasarannya adalah akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan. Oke, langsung saja kita coba untuk mengisi form penetapan konteksnya sesuai dengan sasaran yang kita sebutkan tadi. Pada poin A sasaran, sebagai contoh pada video ini, kita menggunakan salah satu sasaran yang ada di dokumen RPJMD Kota Dumai 2025-2029, yaitu berketahanan air, energi, dan kemandirian pangan. Kemudian untuk kolom indikator sasaran dapat diisi dengan salah satu indikator sasaran yang kita sebutkan tadi, yaitu akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan. Kemudian untuk kolom pengukuran itu bisa diisi dengan rumus yang diperoleh dari SIPD pemutakhiran disesuaikan dengan indikator sasaran yang kita buat tadi. Kemudian untuk target itu bisa kita dapatkan di dokumen RPJMD Kota Dumai 2025-2029. Di sini akan kita contohkan untuk bagian kolom pengukuran di website SIPD pemutakhiran. Kemudian ini bisa kita klik pada bagian ini. Kemudian kita ambil bagian indikator outcome. Di pencarian kita masukkan indikator yang akan kita cari, yaitu akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Dan rumusnya bisa kita cek di bagian tampilkan di situs ini. Kemudian yang bagian ini bisa kita contoh, kemudian kita masukkan ke dalam kolom pengukuran. Selanjutnya, pada poin B, probis dan titik kritis, identifikasi proses bisnis dengan sasaran terkait. Probis adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran. Narasi pada tabel probis dan pada titik kritis dapat diperoleh dari perangkat daerah terkait yang sudah melaksanakan forum group discussion. Sebagai contoh untuk sasaran berketahanan air, energi, dan kemandirian pangan dengan indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan, salah satu probisnya adalah penguatan komitmen dan koordinasi lintas sektor. Itu dapat dinarasikan pada kolom probis. Kemudian untuk narasi pada kolom titik kritis dapat diisi kurangnya sinergi antara perangkat daerah terkait dan pihak lain. Pada tabel probis dan titik kritis ini dapat ditambahkan sesuai dengan identifikasi kebutuhan. Oke, selanjutnya untuk poin C, yaitu kebijakan terkait. Kebijakan terkait dapat diisi dengan dasar hukum yang berhubungan dengan arah kebijakan indikator sasaran yang dibuat, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan, beberapa dasar hukumnya bersumber dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, kemudian PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, kemudian ada PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum.
Beberapa dasar hukum itu dapat kita narasikan di bagian C. Dan ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan indikator sasarannya. Selanjutnya kita masuk kepada poin D, identifikasi pemangku kepentingan internal. Maksudnya di sini ialah daftar pemangku kepentingan yang berasal dari dalam pemerintah daerah Kota Dumai. Dalam hal ini disesuaikan juga dengan indikator sasaran yang dibuat. Sebagai contoh untuk indikator sasaran, akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan, pemangku kepentingan internalnya tentunya ialah kepala daerah, wakil kepala daerah, sekda, asisten 2, inspektorat, BPKAD, Bapeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dispertaru, Dinas Kesehatan, PDAM, camat, dan kelurahan. Semua pemangku kepentingan itu bisa kita tuliskan pada poin D berikut ini. Selanjutnya, pada poin E, identifikasi pemangku kepentingan eksternal adalah lawan dari pemangku kepentingan internal. Dalam hal ini, pemangku kepentingan yang berasal dari luar pemerintahan daerah Kota Dumai. Untuk itu, pada poin E dapat diisi dengan Bappenas, Kemen PU, Komisi 5 Dapil Riau, Gubernur, Bapeda Provinsi Riau, Dinas PUPR KPP Provinsi Riau. Selanjutnya masuk ke poin F, kebutuhan arus informasi yang dibutuhkan. Identifikasi kebutuhan arus informasi yang dibutuhkan terkait probis dan titik kritis. Pada tahap ini diisi sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dari indikator sasaran yang ada. Sebagai contoh, pada indikator sasaran, akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan membutuhkan data seperti data operasional harian, data kehilangan air, data pelanggan dan penagihan, data proyeksi kebutuhan air baku, dan investasi infrastruktur jangka panjang, serta laporan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal dan kepatuhan perundang-undangan terkait pengelolaan air. Data dan informasi tersebut dapat kita narasikan pada poin F. Terakhir masuk ke poin G, yaitu permasalahan existing dari berbagai sumber. Pada kolom permasalahan, ini bisa kita masukkan berbagai permasalahan yang telah terjadi sesuai dengan probis dan titik kritis yang ada di Kota Dumai. Salah satu permasalahan yang telah terjadi di Kota Dumai adalah cakupan pelayanan yang rendah. Dengan penjelasannya, target akses air minum perpipaan masih jauh dari tercapai. Adapun dampak terhadap akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan, itu banyak rumah tangga yang masih mengandalkan sumber air non-perpipaan. Kemudian permasalahan-permasalahan terkait akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak perpipaan itu dapat ditambahkan, kemudian diberikan penjelasan serta dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Demikian alur ini dibuat, semoga dapat membantu dalam mengisi penetapan konteks sesuai dengan indikator sasaran yang ada. Buah durian dimakan kekasih. Sekian dan terima kasih.